Ya, saat ini kita kedatangan narasumber dari Project Arsitek Fame Hotel Jayapura. Nah, kita akan bincang-bincang nih sama beliau mengenai project ini. Oke? Kenapa project ini menjadi salah satu topik yang akan kita bahas dalam sesi bincang-bincang kali ini? Tentunya ada alasan tertentu di balik ini. Nanti narasumber akan menjelaskan. Jadi seperti yang kita tahu, terkait pandemi COVID-19 ini banyak sekali agenda program pemerintah atau korporat di mana-mana yang terdampak. Salah satunya adalah Pekan Olahraga Nasional tahun ini yang sedianya akan dilaksanakan di Jayapura bulan Oktober nanti. Nah, kenapa? Apa kaitannya PON dengan proyek ini? Jadi, kalau rekan-rekan perhatikan beberapa tahun belakangan ini, sejak ada informasi bahwa PON akan diadakan di Jayapura, banyak sekali proyek-proyek dibangun di sana yang rencananya untuk mendukung program PON ini. Berhubung event ini sudah akan diadakan bulan Oktober, tentunya proyek-proyek ini sudah rampung dan siap beroperasi. Salah satunya adalah Fame Jayapura ini. Salah satu proyek yang direncanakan untuk mendukung program Pekan Olahraga Nasional ini adalah Fame Jayapura, yang perencanaannya sebetulnya sudah agak lama dimulai untuk mematangkan konsep sampai akhirnya terrealisasi di awal tahun ini dan sudah siap beroperasi. Akan tetapi seperti yang dikatakan sebelumnya, terkait pandemi ini akhirnya program PON ditunda, yang kita belum tahu sampai kapan, rencananya sih 2021. Terkait desain dari bangunan Hotel Fame Jayapura ini, seperti kalau kita lihat image yang dimunculkan pada brand ini memang sudah sangat kuat. Jadi di mana-mana untuk brand ini sudah bisa terlihat karakter desainnya seperti apa. Akan tetapi untuk project ini kami ingin juga memasukkan unsur lokal di mana bangunan ini berada, itu Papua. Unsur lokal apa sih di Papua ini? Memang kalau berbicara Papua, Papua sendiri sangat heterogen, sangat banyak sekali suku-suku yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Tapi apa sih yang kita berusaha tampilkan di sini? Benang merah dari unsur lokal yang ada itu apa sih? Jadi yang kita angkat salah satunya adalah arsitektur vernakular di Papua yang cenderung menggunakan bahan-bahan alami, sederhana, komponen yang tidak terlalu rumit, yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk pola-pola yang sebetulnya geometris. Nah, pola-pola inilah yang kita aplikasikan ke dalam desain bangunan. Jadi bukan berarti karena inspirasinya dari bahan-bahan alami yang disusun, tapi ekspresinya juga berarti cenderung seperti resort yang bahan-bahannya alami, batu, kayu, lebih ke selalu natural look. Ini agak beda yang kita aplikasikan di Fame Jayapura. Warna-warna yang digunakan tidak selalu berhubungan dengan warna alam. Selain karena pertimbangan tadi, juga ada faktor brand identity dari operator hotel. Seperti hotel pada umumnya, masing-masing operator sudah mempunyai brand tersendiri dengan karakter masing-masing yang kuat sesuai dengan
klasifikasi hotel tersebut. Untuk Fem Jayapura ini sebetulnya dari operator Parador dalam hal ini, Grand Fem ini termasuk di kategori bintang 3. Akan tetapi karena dari owner melihat ada potensi untuk melevel up bintang dari hotel ini dengan fasilitas, jadilah dalam proyek ini ditambahkan fasilitas-fasilitas pendukung yang sebetulnya tidak ada di hotel bintang 3, tapi ditambahkan. Karena itu sebetulnya kalau berbicara bintang, Fem Jayapura ini termasuk hotel bintang 3 plus. Inspirasi desain dari bangunan ini diambil dari bangunan-bangunan tradisional yang ada di suku-suku pedalaman, Asmat, Korowai, dan lain-lain yang pada umumnya mereka menggunakan sistem konstruksi yang sangat sederhana dengan bahan-bahan alami. Pemilihan material dan penyusunan material inilah yang kita adopsi dan diterapkan ke dalam bangunan Hotel Fem Jayapura, baik arsitektur maupun interior. Seperti apakah aplikasinya? Lebih ke bermain dari pola-pola geometris, penyusunan material yang dibuat berjajar, seperti kayu yang aslinya dipasang sejajar dengan rangka penguat pengikat satu sama lain. Pola ini kan sebetulnya geometris dengan garis-garis sederhana. Pengulangan irama seperti inilah yang diaplikasikan ke dalam bangunan. Jadi tampilan bisa saja sangat modern, walaupun terinspirasi dari hal-hal yang tradisional. Berbicara fasilitas penunjang tambahan yang sebetulnya tidak ada di Hotel Bintang 3 tapi ditambahkan di bangunan ini, apa saja sih fasilitas itu? Di Fem Jayapura ini, di atas lobi di lantai dasar itu ada satu lantai yang berfungsi untuk meeting, MICE, terdiri dari beberapa function room. Itu satu tambahan. Kemudian di lantai berikutnya ada fasilitas kolam renang dan restoran. Di atasnya lagi itu adalah kamar-kamar. Kemudian di lantai paling atas, di rooftop itu ditambahkan juga sky lounge untuk outdoor dining yang juga dilengkapi dengan beberapa ruang meeting VIP yang bisa melihat ke arah kota Jayapura, baik ke laut dan ke gunung. Hal ini juga untuk memaksimalkan potensi view dari kota Jayapura sendiri yang sebetulnya bisa dikatakan seperti miniatur dari Hong Kong. Kenapa? Kalau kita lihat dari geografisnya adalah kota ini tuh ada di Teluk. Jadi dari satu sisi itu kita bisa melihat ke laut. Kemudian di sisi lain itu di belakangnya adalah daerah perbukitan. Nah, potensi ini yang kita angkat dari fasilitas penunjang tambahan yang ada di atas. Jadi ini menjadi nilai jual tambahan bagi bangunan sendiri. Berbicara tentang ekspresi bangunan, ini salah satunya terkait dengan fungsi bangunan di dalamnya, fungsi ruangan di dalamnya. Jadi kalau untuk di Fem Jayapura ini, lobby di lantai dasar memang sengaja kita buat lebih transparan, sehingga lobby ini lebih terbuka untuk publik, sangat terlihat jelas dari level jalan terutama. Kemudian di lantai atasnya yang masih juga berupa ruangan yang sifatnya publik,
itu juga kita buat terkesan transparan, seperti ruang-ruang MICE, kemudian juga untuk kolam renang yang ada di tengah bangunan. Mengingat ini salah satu fitur yang menarik dari bangunan yang barangkali pada masanya belum ada nih kolam di atas yang bisa melihat ke view kota. Jadi ini salah satu yang kita munculkan dari bangunan. Kemudian di level kamar-kamar, ekspresinya lebih ke solid dengan bukaan seperlunya. Mengingat ini juga hotel bintang 3 yang tidak terlalu tinggi kelasnya, jadi bukaan juga hanya seperlunya saja untuk kamar-kamar. Sementara di lantai paling atasnya, berhubung suasananya sangat kental di outdoor, memang kesannya lebih transparan. Kemudian terkait dengan warna, memang hal ini sangat kental berhubungan dengan branding image dari operator hotel atau brand masing-masing. Dalam hal ini, Parador ataupun Fame, mereka memiliki warna korporat yang sangat kuat, yaitu salah satunya adalah ungu. Di samping warna-warna seperti pink, baby blue, dan warna-warna yang lebih netral. Tapi dari pilihan warna ini, ungu yang menjadi salah satu yang paling kuat. Karena itu, warna ini dipilih untuk diaplikasikan pada fasad bangunan. Bahkan pada beberapa titik, selain pada selubung yang menutup salah satu bagian bangunan, juga di beberapa bagian di level lainnya, seperti penggunaan kaca warna ungu. Cat juga ada beberapa bagian yang menggunakan warna ungu, sehingga corporate image ataupun brand identity dari hotel ini sangat kuat terlihat dari ekspresinya. Ditinjau secara aspek teknis, lokasi lahan berada di bangunan di kawasan yang sebetulnya sudah cukup rapat, sudah ada bangunan existing di sekelilingnya yang kebanyakan low rise, toko-toko, rumah tinggal. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses konstruksinya adalah yaitulah salah satunya, berhati-hati supaya bangunan di sekitarnya ini tidak terdampak, tidak ada kerusakan dengan adanya bangunan baru yang ditambahkan di situ. Kemudian terkait gempa, mengingat Jayapura ini berada di kawasan yang cukup sering, cukup tinggi frekuensi gempanya. Bahkan menurut informasi dari pemilik sendiri sudah sangat terbiasa dengan gempa, bahkan mereka sudah bisa memperkirakan, oh ini sekian skala Richter, oh cukup aman lah, gak apa-apa. Ini sudah agak parah, oke ayo keluar. Sudah sesering itu frekuensi gempa dan intensitasnya di Jayapura. Jadi karena itu gempa menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan struktur bangunan. Terkait dengan aspek perawatan bangunan, ini tentunya jadi salah satu faktor yang penting, terutama untuk building management ataupun operator hotel dalam hal ini. Terkait juga dengan bentuk bangunan yang tidak lurus dari atas ke bawah. Kalau rekan-rekan perhatikan, dari bangunan ini memang sangat dinamis bentuknya. Towernya memang tinggi, menjulang, tapi di area podium itu juga ada beberapa bagian yang menonjol dan tidak lurus. Bagaimana maintenance untuk bangunan yang bentuknya seperti ini, yang sangat dinamis? Untuk daerah tower yang relatif lurus, seperti biasa kita menggunakan gondola yang relnya kita tempatkan di atas. Kemudian untuk bangunan yang memiliki tonjolan-tonjolan, kita buatkan catwalk, sehingga maintenance di
bagian tersebut bisa diakses secara manual dari dalam keluar. Kemudian selain itu juga untuk bagian lain yang tidak terjangkau untuk maintenance, kita pilihkan material yang memang free maintenance, bisa dikatakan tidak perlu perawatan yang rumit atau bahkan cenderung free maintenance, tidak perlu di-maintain sama sekali. Berbicara mengenai material yang disebut free maintenance, sebetulnya ya tidak sepenuhnya tanpa maintenance ya, tapi paling tidak minor. Seperti apa sih material-material ini? Ini sebetulnya sudah bisa kita lihat dari bangunan-bangunan yang sudah ada sebelumnya, terutama bangunan-bangunan arsitektur di awal kemerdekaan. Contohnya bangunan seperti rancangan Silaban misalnya, kita lihat di Istiqlal, kemudian bangunan-bangunan gedung kantor BI. Mereka banyak bermain material yang kita beri label free maintenance, tapi sebetulnya memang ada sedikit. Seperti apa material ini? Lebih banyak ekspresinya beton yang solid, kemudian di finish hanya dengan plaster aci halus, mungkin variasi terkadang dengan tekstur kamprot, dengan finishing cat yang sederhana saja. Ya, ini sebetulnya yang dikatakan free maintenance ataupun sangat minor maintenance-nya. Dan inilah yang digunakan di beberapa bagian bangunan yang secara akses tidak semudah bagian lainnya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini tidak kemudian menjadi kusam karena pemilihan material yang perlu di-maintain rutin, tapi sebetulnya tidak bisa kita menghindari hal itu. Jadi itulah maksud kita dalam free maintenance. Berbicara mengenai proses desain, salah satu yang menjadi pertimbangan kita adalah orientasi bangunan. Dalam hal ini, kalau diperhatikan, posisi memanjang bangunan agak mengarah ke barat dan timur. Hal ini mempengaruhi pengolahan fasad bangunan. Jadi pada mulanya, bukaan-bukaan yang ada pada fasad itu kita tambahkan fitur sirip penangkal sinar matahari untuk menahan sinar matahari langsung supaya tidak masuk dalam bangunan. Akan tetapi pada prosesnya, setelah estimasi budget, kemudian studi desain, akhirnya dipilihlah seperti yang saat ini terbangun. Siripnya di mana? Ya memang seperti yang teman-teman bisa lihat, tidak ada sirip di bukaan itu. Akan tetapi bukan berarti hal ini mengabaikan sinar matahari langsung yang awalnya dipertimbangkan di bangunan. Jadi bagaimana bargaining kita dengan owner ataupun operator terkait hal ini? Memang sirip dihilangkan, tapi yang kami spesifikasikan di sini adalah untuk bukaan kita menggunakan kaca yang lebih baik dari spesifikasi sebelumnya, misalnya low E. Jadi sinar matahari langsung itu juga walaupun tidak tertahan secara dengan sirip, tapi bisa dikurangi intensitasnya masuk dalam bangunan melalui spesifikasi kaca yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Mengenai pencahayaan buatan di bangunan ini menjadi salah satu pertimbangan juga untuk menjadi titik berat, karena sesuai dengan konsep bangunan sendiri yang kental dengan dunia hiburan, showbiz, yang
cenderung gemerlap. Jadi tampilan seperti ini yang ingin kita munculkan di bangunan juga. Jadi masih berhubungan juga dengan warna, pemilihan warna, kemudian pola-pola geometris yang ada. Ekspresi ini diperkuat lagi dengan adanya pencahayaan buatan yang spesifik untuk menonjolkan karakter dari masing-masing bagian ataupun pola ataupun warna. Jadi memang pencahayaan buatan di bangunan dirancang secara khusus untuk spesifik pada bagian tertentu. Bagian ada ukiran seperti ini, bagian yang warnanya sudah kuat seperti ini, bagian yang dominan seperti ini, sudah dipertimbangkan secara matang yang mempengaruhi ekspresi bangunannya secara keseluruhan. Oke, mengenai pencahayaan buatan pada eksterior bangunan, ada beberapa metode yang diaplikasikan di fasad. Jadi hal ini disesuaikan dengan salah satunya adalah material. Misalnya material yang sudah memiliki karakter yang kuat ataupun tekstur tersendiri yang khusus, kita menggunakan material pencahayaan yang memang meng-highlight material itu lebih lagi. Misalnya kita gunakan indirect lighting, wall wash untuk menekankan tekstur yang ada. Kemudian untuk bagian lainnya, di mana efek 3 dimensi terasa sangat kuat, kita mainkan perancangan pencahayaan buatan yang berbeda. Misalnya kita tembak cahaya dari belakang sehingga efek bayangan dan cahayanya itu lebih menonjol pada bangunan. Kemudian di bagian lain, di mana materialnya misalnya sangat reflektif atau glossy, kita gunakan sistem pencahayaan juga yang berbeda lagi. Misalnya indirect lighting yang mendarkan pada bidang yang reflektif itu, sehingga secara keseluruhan bidang tersebut seperti merata iluminasinya. Kemudian terkait dengan masif transparan untuk ruangan-ruangan yang sekelilingnya ditutup dengan kaca, misalnya di area ruang meeting, pencahayaan itu selain didukung oleh pemilihan warna yang berbeda, juga adalah dari terkait dengan pencahayaan interior. Dalam kaitan dengan interior akan kita bahas berikutnya di sesi selanjutnya. Bicara mengenai operasional sebuah hotel, tentunya tidak terlepas dari fasilitas ataupun fungsi-fungsi BOH, back of the house, yang berbeda-beda dari satu operator dengan operator yang lain. Tapi kita akan bahas secara spesifik di Jayapura ini seperti apa sih BOH. Untuk di lantai dasar, penunjang yang memerlukan space besar seperti genset, seperti ruang-ruang panel listrik yang terkait MEP, itu di sini ditempatkan di lantai bawah di area belakang supaya tidak terlihat jelas dari depan. Karena ruang-ruang ini memang tidak sedap dipandang dan hanya mendukung secara operasional. Namun demikian, aksesnya juga perlu dibuat tidak sulit. Karena itu, fungsi-fungsi ini ditempatkan di lantai dasar. Kemudian di lantai atas, di level meeting room itu, BOH berupa preparation room. Jadi ruang-ruang persiapan untuk kalau sedang diadakan meeting, persiapan snacknya seperti apa, di mana minumannya, itu semua terpusat di preparation room. Kemudian juga ada storage untuk saat ruangan ini sudah tidak digunakan, perlengkapan ruangan ini ditempatkan di mana, di tempat penyimpanan ini. Bergerak lagi ke lantai berikutnya, yaitu restoran.
restoran ini sebagai tempat sarapan kemudian makan yang berat, tentunya memerlukan dapur yang cukup besar untuk bisa memenuhi kebutuhan sekian banyak tamu yang menginap di situ ataupun pengguna ruang rapat yang ada. Karena itu ruang dapur ini ditempatkan di satu level dengan restoran dan hanya terpisah satu lantai dengan ruang meeting, sehingga aksesnya tidak jauh seperti itu. Kemudian berbicara di lantai-lantai atasnya, untuk lantai tipikal BLH tentunya berkaitan dengan maintenance kamar, bagaimana pembersihannya, janitor salah satunya, kemudian juga akses diperlukan, akses yang mudah dari lift service. Bergerak lagi ke lantai paling atas, ada fungsi cafe bar di Sky Lounge. Apa sih bedanya fungsi Sky Lounge ataupun cafe bar ini dengan restoran di bawahnya? Tentunya dengan tipe makanan dan minuman yang lebih sederhana, persiapan makanan di fungsi ini tidak perlu serepot restoran, karena hanya persiapan minuman dan makanan ringan yang hanya perlu dipanaskan saja. Jadi untuk dapurnya pun simpel saja, relatif lebih ringkas dibanding restoran di bawahnya. Kira-kira BLH seperti itu. Terkait pencahayaan dan penghawaan alami di lantai tipikal bangunan, pertama di koridor, di ujung-ujung koridor, ekspresi bangunan dibuat transparan dengan bukaan, sehingga pencahayaan alami bisa masuk ke dalam bangunan. Hal ini juga terkait dengan orientasi bangunan sisi memendek, yang dimana ujung koridor itu berada, yang menghadap ke utara selatan, sehingga pencahayaan alami memanfaatkan dari terang langit, bukan dari cahaya matahari langsung. Kemudian secara penghawaan, dengan adanya bukaan di ujung-ujung koridor ini, memungkinkan untuk sirkulasi udara silang dari luar ke dalam dan sebaliknya, sehingga pergantian udara bisa terjadi dengan lancar. Kemudian untuk menambahkan pencahayaan dan penghawaan alami di dalam bangunan di lantai tipikal ini, untuk area lobby lift juga dibuat dirancang dengan ekspresi yang transparan juga, sehingga menambah pencahayaan alami dan penghawaan alami. Karena biasanya kalau kita ketahui, koridor yang terlampau panjang itu biasanya cenderung gelap di area tengahnya. Dengan adanya bukaan di area tengah ini, diharapkan bisa menambah pencahayaan secara alami yang masuk ke dalam bangunan. Demikian juga halnya dengan sirkulasi udara silang, bergerak lebih lancar dengan adanya bukaan di tengah-tengah ini. Mengenai desain terkait iklim, kalau kita lihat kondisi di Jayapura ini, mereka punya iklim mikro yang unik. Jadi sepanjang tahun itu bisa dikatakan sinar matahari melimpah. Hampir tidak ada musim penghujan atau musim kemarau ya. Sepanjang tahun itu relatif panas. Hujan hanya sekali-sekali saja. Dan sebentar-sebentar, tidak seperti di daerah lain pada umumnya. Jadi potensi ini yang kita lihat dan dilihat juga oleh owner, bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk nilai tambah pada bangunan, yaitu dengan penggunaan solar panel. Selain untuk mencapai green building, juga untuk mengurangi biaya operasional, biaya listrik terutama.
Jadi bangunan tentunya berkontribusi terhadap lingkungan dengan adanya pemasangan solar panel ini. Terkait bagian fasad yang bermotif tradisional Papua, di bagian ini dirancang dengan pola modular. Jadi walaupun bidang sebesar itu bukan berarti kita buat satu bidang besar yang langsung diperforasi, melainkan dibagi menjadi modul-modul tertentu yang berulang, yang disusun berhimpitan satu sama lain sehingga secara keseluruhan membentuk pola yang ada pada bangunan sekarang. Kemudian bagaimana akses untuk pembersihan bagian ini? Dari balik panel perforasi ini disediakan catwalk yang bisa diakses dari ujung koridor di masing-masing lantai tipikal, sehingga maintenance untuk bagian ini bisa dilakukan secara manual dari dalam. Kemudian mengenai rangka dari modul-modul tersebut, tentunya dengan adanya perforasi pada panel, pemasangan rangka perlu diperhatikan supaya tidak terlihat dari luar. Karena itu pola perforasi pada panel disesuaikan dengan pemasangan rangka yang ada di baliknya, sehingga rangka itu tidak terlihat dari luar. Ya, sekian pembahasan bincang-bincang ringan mengenai Hotel Fame di Jayapura. Sampai jumpa di pembahasan atau bincang-bincang arsitektur berikutnya.